Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhas syabab, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ij'alna min ibadika alladhina ataitahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqan. Allahumma ij'alna min akbar kibari rijalil a'malis saduqin al-umana wa aba'an li amsalihim wa ziyadah. Waj'alna min akbar kibaril ulama'i warasatil anbiya' wa aba'an li amsalihim wa ziyadah. Waj'alna min akbar kibari a'immatil ummati wa qadatiha wa rumadiha al-'udul wa aba'an li amsalihim wa ziyadah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pemuda bintang, Bapak Ibu peserta kajian semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran dan pujian-pujian yang banyak sebanyak makhluk ciptaannya. Dan kita semuanya dalam posisi senang, bahagia, gembira, ada di pengembang, ada di hadapan satu bulan yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dan Ramadan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita, dan Allah berkenan memberikan dengan rahmatnya, taufiknya kepada kita untuk bisa memakmurkan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita mengharapkan Allah menjadikan Ramadan untuk kita tahun ini berbeda insya Allah, dan menjadi satu titik tolak bagi kebaikan dan perbaikan serta rahmat bagi seluruh alam insya Allah. Sahabat-sahabatku, pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih ada pada pembahasan kitab Salat Berjamaah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah,
yang ditulis oleh seorang ulama, Syekh Sa'id bin Wahb Al-Qahtani. Semoga Allah menjadikan ilmu beliau bermanfaat bagi beliau, bagi keturunan beliau, bagi keluarga besar beliau, bagi kita semuanya, bagi umat Islam hingga hari kiamat. Dan kita pada bagian yang ke-10, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang disyariatkannya salat jamaah gelombang kedua. Disyariatkannya salat jamaah yang kedua di satu tempat, di satu masjid. Ketika gelombang pertama telah berlalu dan masih ada orang-orang yang belum melaksanakan salat. Pada saat tersebut maka disyariatkan untuk diselenggarakannya salat jamaah yang kedua. Ya, bagi yang tidak dapat jamaah gelombang yang pertama bersama imam masjid. Ya, imam di masjid tersebut. Ini yang insya Allah kita bahas pada bagian awal dan insya Allah nanti di bagian kedua, yaitu disyariatkannya juga melaksanakan sholat lagi, berjamaah lagi, padahal kita sudah sholat berjamaah sebelumnya, atau kita sudah sholat sendirian sebelumnya, dan kita bisa ketemu jamaah, maka kita disyariatkan untuk ikut sholat lagi, ikut berjamaah sebagai bentuk amalan sunnah dan akan mendapatkan pahala 2 kali. Itu nanti bagian yang ke-11 insya Allah. Kita lihat pada bagian yang ke-10 ini tentang disyariatkannya salat jamaah kedua bagi yang tidak dapat jamaah gelombang yang pertama bersama imam di masjid. Iya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang datang sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah selesai dari salat. Jadi ada seseorang datang ke masjid untuk salat berjamaah. Nabi dan para sahabat sudah selesai dari salat berjamaah tersebut. Lalu beliau Rasulullah Muhammad SAW memberikan respon kepada orang yang datang, dia terlambat ini, dengan mengatakan kepada para sahabat yang hadir, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah. Siapakah dari kalian satu orang yang mau bersedekah untuk orang ini, yaitu untuk membersamai dia salat, ya, untuk salat berjamaah bersama dia, tidak membiarkan orang yang datang belakangan salat sendirian. Bagaimana agar dia pun mendapatkan salat berjamaah? Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang sudah salat bersama Nabi kita Muhammad SAW ditawarkan untuk bersedekah. Ya, sedekahnya dalam bentuk membarengi, membersamai orang yang barusan datang dan akan melaksanakan salat. Jika tidak ada yang bersedekah, maka dia akan salat sendirian. Hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, Al-Hafidh Ibnu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Ya, teman-teman sekalian, ini sebuah karunia Allah yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dalam agama kita begitu besar keutamaan salat berjamaah ini, dan tentunya akan menjadi sebuah kerugian ketika orang tidak mendapatkannya. Dan bagaimana Rasulullah SAW ya sangat longgar ya memberikan kepada umatnya ini penjelasan tentang syariat salat berjamaah. Di sini sahabat beliau ya, sudah salat bersama beliau, tetapi diberikan ruang untuk bersedekah menemani orang yang baru datang. Ini jelas langsung arahan Nabi kita Muhammad SAW dan bukan pendapat ulama, pendapatnya bukan pendapat orang. Ya, kita lihat pada slide berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri juga. Ya, kata beliau, ja'a rajulun waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yattajiru ala hadha ay yatasaddaqu alaihi fayusalli ma'ahu fatakunu jama'ah faqama rajulun fasalla ma'ah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Iya,
Ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki ke masjid. Waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tentunya bersama para sahabat sudah selesai dari salat jamaahnya. Melihat ada satu orang datang, faqal, kemudian Rasulullah SAW merespon dengan berkata, ayyukum yattajiru. Ya, ayyukum yattajiru. Ayyukum yattasaddaq. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah dan menemani saudara kita yang baru datang, ya, agar dia salatnya jamaah, bukan sendiri. Faqala rajulun fasalla ma'ahu. Faqama rajulun fasalla ma'ahu. Maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabat dan kemudian dia salat bersama orang yang barusan datang. Dan laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bersedekah kepada yang barusan datang ke masjid, ya, untuk melaksanakan salat, ya, secara berjamaah, ya, berdua. Ya, ini mengokohkan riwayat yang pertama, ya, mengokohkan riwayat yang pertama. Ya, kita lihat lagi, datang seseorang dan Rasulullah selesai salat bersama para sahabatnya. Maka beliau bertanya, man yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu, faqama rajulun minal qaumi fasalla ma'ah. Ini mirip, ya, riwayatnya. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk membersamai salat dengan orang yang baru datang ini? Faqama rajulun minal qaum, maka seorang laki-laki dari golongan yang sudah salat bersama Rasulullah SAW kemudian salat bersama orang yang baru saja datang. Ini pun, ya, ditegaskan orang tersebut yang bersedekah adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, betapa mulia dan betapa bahagianya satu waktu mendapatkan pahala ganda. Ya, jamaah pertama bersama Rasulullah SAW dan jamaah kedua dengan orang yang barusan datang sendirian. Ya, berikutnya ada catatan. Hadis tadi menunjukkan disyariatkannya salat mendampingi seseorang yang masuk masjid untuk salat sendirian. Meskipun orang yang mendampingi itu sudah salat berjamaah bersama imam. Imam At-Tirmidzi berkata, ini adalah pendapat lebih dari satu dari para sahabat. Dan dari kalangan tabi'in, mereka juga berkata, la ba'sa an yusalliyal qawmu jama'atan fi masjidin qad shalla fihi jama'ah. La ba's, tidak mengapa, ya, sekumpulan orang, kaum, ya, untuk menegakkan salat di masjid yang telah menegakkan salat berjamaah sebelum itu. Jadi dimungkinkan dan diperbolehkan untuk melaksanakan salat jamaah yang kedua, ya, angkatan yang kedua atau gelombang yang kedua bagi mereka yang tidak mendapatkan gelombang yang pertama. Ya, apalagi nanti banyak sekali masjid-masjid yang pinggir jalan, tentunya para musafir yang ingin melaksanakan salat di masjid tersebut, tidak jarang yang bersangkutan tidak tepat waktunya. Selisih mungkin hanya beberapa menit, tetapi jamaah sudah selesai. Dan luar biasa dalam agama kita ketika diperbolehkannya. Ada pendapat yang tidak memperbolehkannya, tapi mayoritas ulama memperbolehkan, ya, bahkan di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, dan termasuk pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan untuk melaksanakan salat jamaah gelombang kedua. Ya, walaupun sudah diselenggarakan salat jamaah gelombang yang pertama di tempat yang sama atau di masjid yang sama. Masih catatan, dan inilah pendapat yang benar, ya, menurut penulis, ya. Dan ini adalah pendapat yang benar sesuai keumuman hadis yang menjelaskan bahwa salat berjamaah itu lebih baik dari salat sendirian. Ya, hadis tadi yang kita bahas pada kesempatan yang lalu menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian, tanpa ada penjelasan itu untuk salat yang gelombang pertama atau mungkin gelombang kedua atau ketiga dan seterusnya. Artinya nanti ada gelombang yang kedua menggunakan dalil yang sama,
dia menyelenggarakan salat berjamaah karena ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Begitu pula berdasarkan pada sabda Nabi yang berikut. Wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salatnya seseorang ya, disertai oleh satu orang yang lainnya itu lebih baik ya. Itu lebih baik daripada salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli. Dan jika seseorang itu melaksanakan salat dan dibersamai oleh dua orang makmum, itu lebih baik dibandingkan dengan dibersamai oleh satu orang makmum. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah taala. Semakin banyak jumlah jamaah yang membersamainya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Iya, masih nyambung dengan catatan sebuah athar yang sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, innahu jaa dzata yaumin wan nasu qad sallu fajama'a ashabahu fasalla bihim jama'atan. Satu asar, satu riwayat dari kalangan sahabat. Di sini adalah Anas bin Malik, dia pemilik asar ini. Dia datang satu hari ke masjid dan ternyata semua orang sudah selesai dari salat jamaah. Apa yang dikerjakan? Fajama'a ashabahu. Dia mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Dengan apa? Azan. Ya. Dia melakukan azan lagi dan kemudian qomat. Fasalla bihim jama'atan. Maka kemudian beliau salat bersama mereka secara berjamaah. Padahal mereka yang diajak berjamaah sudah sholat berjamaah sebelum beliau datang. Ya, ini riwayat ya dari sahabat Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Lagi-lagi ini sebuah penjelasan yang sangat jelas terkait yang hukum dan diperbolehkannya, disyariatkannya ada jamaah yang kedua bagi mereka yang tidak mendapatkan, walaupun disertai oleh mereka yang sudah melakukan sholat jamaah sebelumnya. Ini kurang lebih pembahasan pada bagian yang ke-10 dan kita masuk kepada pembahasan bagian yang ke-11 ya. Kurang lebih mirip-mirip bahasannya, tetapi inilah ilmu. Betapa salat jamaah ini disorot sangat detail sekali. Dibahas sangat detail, sangat rinci. Lagi-lagi agama ini sangat berkepentingan agar semua orang mendapatkan kebaikan yang sempurna dari salat berjamaah ini. Pada bagian yang ke-11 ini adalah boleh salat bersama jamaah lagi, walaupun sudah salat berjamaah sebelumnya. Boleh ya, salat bersama jamaah lagi, walaupun sudah salat berjamaah sebelumnya. Ya, ini luar biasa ya. Lagi-lagi kebaikan yang luar biasa ini terlihat bahwa orientasi salat kita bukan sekedar pengukuran kewajiban, pengguguran beban, tetapi justru seni bagaimana menggunakan syariat ini untuk menghasilkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Di antaranya dalam bentuk pengulangan sholat. Ya, melaksanakan sholat lagi padahal sudah sholat. Secara hukum sudah gugur kewajibannya. Tetapi dalam konteks menghasilkan pahala, dia masih bisa mendapatkan pahala yang sama dengan melaksanakan sholat jamaah lagi. Iya. Kita lihat seperti apa penjelasan terkait dengan poin ini. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yuakhiruna salata an waqtiha aw yumituna salata an waqtiha?" Rasulullah bersabda, bertanya kepada para sahabat, bagaimana sikap kalian? Bagaimana pendapat kalian jika kalian semua pada saat tertentu nanti dipimpin oleh para penguasa yang kebiasaan dia mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya? Atau meninggalkan salat dari waktunya dan baru dikerjakan setelah keluar dari waktu. Padahal jadwal waktu sholat masuk dan keluarnya sudah ditetapkan dalam Islam. Harusnya kita melaksanakan sholat di tepat waktunya, bahkan di awal waktu. Ini sunnah secara umum.
Nah, Rasulullah bertanya, apa yang akan kita lakukan ketika kita diuji oleh Allah dengan memiliki pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, akhlak mereka mengakhirkan salat. Bahkan meninggalkan salat pada waktunya. Sengaja ditunda sampai keluar waktu baru dilaksanakannya. Ketika ditanya seperti itu, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, ya, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasul? Jadi ditanya dan beliau balik bertanya. Artinya beliau tidak punya jawabannya, karena ini syariat. Maka Rasulullah SAW bersabda, Salli as-salata liwaktiha. Salatlah kamu, ya, kewajiban salat itu kamu tunaikan tepat waktunya. Atau bahkan di awal waktunya, meskipun sendirian. Salli as-salata liwaktiha. Jangan kamu menunda salat. Ya. Lakukan itu ketika sudah jelas persoalannya bahwa bukan sekali, bukan dua kali, sang imam, sang pemimpin itu justru memang sengaja mengakhirkan untuk keluar waktu baru salat. Maka kita pada posisi yang sedang diuji, difitnah oleh Allah pada zaman itu dengan pemimpin yang seperti ini, kita tetap diperintahkan melaksanakan salat pada waktunya. Fa'in adraktaha ma'ahum fasalli fa'innaha laka nafilah. Tapi jika nanti kamu masih bisa salat lagi bersama, ya, bersama jamaah, bersama penguasa tadi itu, kamu boleh melaksanakan salat lagi. Dan itu pahalanya sunnah. Ya, kamu mendapatkan pahala salat sunnah. Ya, artinya bahwa Rasulullah SAW merekomendasi, walaupun sudah salat pada waktunya, bagian dari menjaga kebersamaan dan menghindari terjadinya fitnah yang mungkin akan berdampak lebih buruk, maka yang bersangkutan diizinkan untuk melaksanakan sholat lagi bersama jamaah yang dipimpin oleh imam atau umara atau pemimpin-pemimpin yang tidak baik itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas sekali di sini sudah sholat dan diperintahkan untuk sholat lagi, ya, atau diperizinkan untuk sholat lagi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada dua perintah, sholat tepat waktu walaupun sendirian, dan kita mendapatkan lagi salat bersama mereka, kita juga diperintahkan untuk salat dan pahalanya pahala sunnah. Ya, artinya bukan melaksanakan sesuatu yang wajib, karena wajibnya sudah dia kerjakan tadi pada waktunya. Sementara salat lagi itu nafilah. Iya. Berikutnya sebuah hadis riwayat Imam Nasa'i dan lainnya yang menceritakan adanya dua orang yang datang ke masjid pada waktu subuh, namun tidak mengikuti salat berjamaah bersama Rasul. Ada dua orang, tamu dalam tanda petik, karena tamunya ke masjid. Ya, dua orang datang ke masjid pada waktu subuh. Namun yang menarik, dua orang ini tidak mengikuti salat berjamaah bersama Rasul SAW. Ya tentunya ada tanda tanya pada Rasul, pada sahabat yang lain. Dan tidak, ya, dibenarkan kita atau tidak dianjurkan kita menjadi sebab pertanyaan bagi banyak orang terkait dengan sikap yang kita lakukan. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya seusai salat, mereka menjawab, kami sudah salat di rumah kami. Jadi sebelum dia datang ke masjid, ternyata dia sudah melaksanakan salat dan mungkin berjamaah dengan keluarganya. Maka kemudian Rasul bersabda, "Fala taf'ala." Jangan kamu lakukan lagi. Hadir di masjid, ketemu sholat jamaah, dan tidak ikut sholat. Itu jangan kamu lakukan lagi. Apapun alasannya, termasuk tadi sholat di rumah. Fala tafa'ala. Idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian berdua sudah sholat di kampung kalian, di rumah kalian, tsumma ataituma masjid. Ya, kemudian kalian mendatangi masjid, jama'atun fasallaya ma'ahum. Maka ketika kamu datang ke masjid dan sedang berlangsung sholat jamaah, kalian hendaklah sholat bersama mereka. Fa'innaha lakum manafilah. Maka sesungguhnya status dan hukum sholat kedua kamu itu adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Lagi-lagi, sekali lagi, sebuah karunia yang sangat-sangat luar biasa. Satu sisi, orang tersebut bisa terhindar karena
diajarkan oleh Nabi untuk tabayun. Sangat mungkin ada orang yang memang kurang ketat menjaga tentang akhlak tabayun, sudah berburuk sangka, dan ini kerugian yang sangat besar. Ada orang di masjid dan tidak ikut melaksanakan sholat, padahal ketika ditanya alasannya mado, dia sudah sholat di rumahnya dan di kampungnya. Hanya ternyata Nabi menunjukkan ada kemuliaan yang lebih besar, bahwa haruslah dia ikut sholat lagi sebagai sunnah. Ya, sekaligus tadi itu untuk menepis adanya suudzon, prasangka buruk di kalangan para sahabat, ya, atau orang-orang yang hadir. Karena ini kok, kenapa gitu ya, nggak ikut melaksanakan salat berjamaah, ya. Nanti ada macam-macam tafsir, ya. Mungkin 100 jamaah yang hadir, yang menyaksikan 2 orang tidak salat, punya tafsiran 100 juga. Dan ini sekali lagi kerugian yang sangat besar. Maka Nabi memberikan juga pelajaran kepada para sahabat, jangan keburu menghakimi, cobalah tanyakan kepada yang bersangkutan alasan kenapa tidak ikut salat. Apalagi setelah itu punya arahan, ada pilihan yang jauh lebih baik, yaitu bisa melaksanakan salat lagi dan mendapatkan pahala 2. Baik, kita lanjutkan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum fi rahlihi summa adrakal imam walam yusalli falyusalli ma'ah fa innaha lahu nafilah." Sunan Abu Dawud hadis nomor 488. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, ketika seorang di antara kalian sudah melaksanakan salat di rumahnya, di kampungnya, kemudian dia mendatangi satu masjid yang ternyata di sana ada imam dan makmum belum selesai melaksanakan salat, falyusalli ma'ah, hendaklah orang yang baru datang, walaupun tadi sudah salat di kampungnya, di rumahnya, maka dia diarahkan hendaklah dia salat bersama dengan jamaah yang ada, fa innaha lahu nafilah, sesungguhnya itu bernilai sunnah bagi yang bersangkutan. Iya. Dari Mihjan, ia berkata, "Innahu kana fi majlisin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzana bis-salah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja'. Wa Mihjanun fi majlisihi. Faqala lahu Rasulullah SAW, ma mana'aka an tusalliya alasta birajulin muslim?" Perhatikan ini terkait dengan salah tafsir atau prasangka buruk. Ini ada seorang sahabat namanya Mihjan. Dia ada di majelisnya Nabi. Ketika ada di majelisnya Nabi, dilakukan adzan. Dan kemudian Nabi pun melaksanakan salat bersama jamaah. Sehabis salat berjamaah, Nabi kembali ke posisinya. Tetapi yang unik, Mihjan tetap pada posisinya, tidak berdiri untuk melaksanakan salat bersama Nabi. Maka Nabi pun berkata kepada Mihjan, ya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu wahai Mihjan an tusalliya, untuk ikut melaksanakan salat? Alasta birajulin muslim, tidakkah kamu ini seorang yang beragama Islam? Nah, kalimatnya relatif keras. Orang Islam ada salat jamaah, kenapa tidak ikut? Alasta birajulin muslimin? Qala bala. Betul ya Rasulullah, saya seorang laki-laki yang beragama Islam. Walakinni kuntu qad sallaitu fi ahli. Hanya saja tadi sebelum ke sini saya sudah salat bersama keluarga saya, bersama istri saya. Ini alasan dia. Jadi ketika dia tidak ikut salat bersama Rasulullah SAW, mungkin karena tidak tahu tentang keutamaan salat yang kedua, dan nilainya sebagai sedekah dan sebagai salat sunnah, dia belum tahu. Hanya dia merasa bahwa kewajiban salat sudah gugur dengan dia sudah melaksanakan salat bersama istri dan keluarganya di rumah. Baru datang ke majlisnya Nabi. Ketika datang, ternyata Nabi dan para sahabat belum melaksanakan salat jamaah, bahkan belum adzan. Ya, baru diadzani setelah itu dan iqamah, dan kemudian diselenggarakanlah salat berjamaah. Tetapi Mihjan tidak, ya,
beranjak dari posisinya sampai Rasulullah selesai sholat kembali ke majelisnya dan menemukan Mihjan masih anteng di tempatnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Mihjan, "Idza ji'ta fasalli ma'an nas wa in kunta qad salaita," atau qad sallaita. Jika kamu datang ya di tengah-tengah jamaah masyarakat, maka salatlah kamu bersama mereka. Meskipun kamu sudah melaksanakan salat sebelumnya di kampung kamu. Ya. Dimungkinkan di kampungnya tidak terlalu jauh dan kemudian di sana memang juga ada musalla misalkan ya di situ dan ternyata mereka tepat di awal waktu. Ya, tepat di awal waktu. Begitu selesai baru dia nyusul ke tempat di mana Rasulullah SAW berada dengan persahabatnya dan kemudian ternyata mereka semua belum melaksanakan salat. Hanya tadi beralasan sudah melaksanakan salat, maka dia tidak ikut bergabung. Lagi-lagi ini sebuah karunia yang sangat luar biasa, berangkat dari kasus, ya, berangkat dari kasus. Ini kurang lebih teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, tambahan bahasan terkait dengan salat berjamaah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah pada bagian ke-10 dan ke-11, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung terkait dengan makmum masbuk melanjutkan sisa salatnya saat imam sudah salam. Ya, makmum masbuk melanjutkan sisa salatnya, tidak ikut salam bersama imam, tetapi ketika imam salam maka orang yang masbuk berdiri melanjutkan sisa yang belum dia lakukan. Insya Allah kita akan bahas tentang ini dan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga teman-teman para pemuda bintang dan Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini yang dirahmati oleh Allah SWT, kita dimudahkan oleh Allah memahami persoalan ini dan kita bisa mensyukuri ya dengan mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Betul bahwa kita diarahkan untuk awal waktu dan berlomba dalam kebaikan, tetapi inilah kehidupan, mungkin selalu ada hambatan untuk bisa istiqamah ya selamanya. Bahwa dia membiasakan diri salat jamaah dan di awal waktu, iya, tetapi dimungkinkan ada kondisi-kondisi dan peristiwa-peristiwa yang harus mengakhirkan yang bersangkutan. Nah, pada posisi itu kita merasakan betapa diperbolehkannya, disyariatkannya salat jamaah yang kedua ini sebagai karunia yang sangat luar biasa, kemurahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa ikut menyebarkan pemahaman ini supaya masyarakat dalam mengamalkan salat berjamaah ini berlandaskan dengan ilmu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.